Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad SAW. Ikhwah fillah, sahabatku fillah, Ramadan adalah bulan di mana berlipat ganda pahala. Karena itu manfaatkanlah setiap helaan napas, detak jantung kita dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan setiap hari, jam, menit, detik terlewatkan dari hal-hal yang sia-sia kecuali dalam rangka ibadah kepada Allah. Ibadah dalam pengertian luas, ibadah ya memang sholat, puasa, zakat, sedekah itu ibadah. Tapi harus diingat bahwa ibadah itu segala kegiatan litaqarrubillah, karena Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Niatnya, caranya, tujuannya karena Allah, lillah billah fillah, ya sesuai dengan aturan Allah, mencari ridha Allah, ya semata-mata karena Allah, maka itu adalah ibadah. Kalau dalam kaidah usul fikih, kaidah fikih ya, al umuru bimaqasidiha, segala urusan itu, segala sesuatu itu sesuai dengan tujuannya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah mengungkapkan hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasul, fa hijratuhu ila Allah wa rasul. Faman kana lidunya yusibuha wa imra'atun yankiha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya amal itu harus disertai dengan niat. Apapun yang dilakukan karena niatnya. Ya kalau seseorang ya sesuatu melakukan karena niatnya dunia, maka dia dapat hanya dunia saja. Ini sebagaimana asbabul wurud hadis ini berawal dari peristiwa hijrah Rasulullah dengan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Ada memang sih enggak sebagian besar, sebagian kecil ada yang salah dalam niatnya untuk hijrah. Ada yang ikut-ikutan, ada yang ingin dapat dunia, mungkin bisnisnya lebih lancar di Madinah. Di Mekah itu agak susah mencari penghidupan rezekinya. Nah, lalu niatnya dia hijrah ikut Rasulullah adalah untuk mendapatkan dunia, kaya, ya supaya hartanya berlimpah. Tapi ada juga orang yang niatnya untuk mencari istri, ya wanita di sana cantik-cantik di Madinah. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada para sahabat, innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apapun dilakukan tergantung dengan niatnya. Apa ya pun yang kita lakukan tergantung ya oleh niat kita. Al umuru bimaqasidiha, segala urusan tujuannya dengan niatnya. Ya karena itu sahabatku fillah, ikhwafillah, jangan sampai salah kita dalam niat melakukan aktivitas kita. Banyak pekerjaan dunia bernilai akhirat, mendapatkan pahala karena pentingnya niat, bagusnya niat. Tapi banyak pekerjaan akhirat tidak mendapatkan apa-apa, ya nol besar di hadapan Allah karena salahnya niat. Karena itu sahabatku fillah, yuk apapun yang kita lakukan, misalnya bekerja, ya berdagang, di kantor, dimanapun kita berada, kita awali dengan niat karena Allah. Makanya Rasulullah mengajarkan kalau kita keluar rumah membaca doa, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dengan nama Allah tawakkaltu, saya menyerahkan, saya bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata, tidak ada daya, tidak kekuatan illa billah, kecuali hanya Allah al-ali yang maha tinggi, wal azim maha agung. Ini dalam hadis dijelaskan, siapa yang keluar rumah membaca doa tawakal, maka segala apapun Allah jamin kehidupannya, rezekinya, keluarganya ditinggalkannya. Inilah pentingnya kita meluruskan niat kita, aktivitas apapun. Kita berdagang, kalau niatnya lurus, berpahala, mendapatkan nilai daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak mungkin kita mengurangi timbangan, tidak mungkin zalim, tidak mungkin menipu. Kalau kita di kantor, kalau niatnya benar, lurus karena Allah, maka pekerjaan kita bernilai ibadah, bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Rasulullah mengingatkan, talabul halal jihad fisabilillah, mencari rezeki halal adalah jihad di jalan Allah. Ya, jihad fisabilillah, mencari rezeki halal. Nah, karena itu, sahabatku fillah, mari kita luruskan aktivitas kita karena Allah. Atau banyak orang melakukan pekerjaan akhirat tapi salah niat, nol besar di hadapan Allah, tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Misalnya seorang yang nauzubillah berdakwah tujuan untuk dunia, enggak ada nilai di hadapan Allah. Atau dia berinfak niatnya karena ingin disebut dermawan, tidak ada nilai di hadapan Allah. Ini hadis yang panjang di dalam neraka. Orang-orang yang di dunianya bagus sekali amalnya, bagus sekali ibadahnya, bagus sekali infaknya, tapi dia di neraka. Dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabbana, waktu di dunia saya ngaji, saya baca Al-Quran, saya menyebarkan agama, berdakwah, tapi kenapa di neraka? Apa kata Allah dalam hadis? Kadzabta, kau dusta, yang kamu lakukan bukan karenaku, tapi ingin disebut seorang qari, disebut ulama, ya, ingin dipandang di hadapan manusia. Lalu yang kedua, orang yang luar biasa pekerjaannya, dermawan sekali, infak, zakat, sedekah, wakaf dia tunaikan, dia berikan, orang-orang yang butuh dia berikan, orang yang fuqara, masakin, anak-anak yatim, santunan dan sebagainya. Tapi di neraka dipercaya Allah. Kenapa sih neraka? Apa kata Allah dalam hadis itu? Kadzabta, kau dusta, yang kamu lakukan bukan karenaku, tapi ingin disebut dermawan. Lalu yang ketiga adalah orang yang membela agama Allah, perang, hebat ini, jihad fisabilillah, dia mati di medan perang. Lalu di neraka dipercaya Allah, kenapa saya di neraka? Kadzabta, kau dusta, yang kamu lakukan bukan karenaku, tapi ingin disebut pahlawan. Tiga orang ini luar biasa amal, tapi kenapa di neraka? Karena salah dalam niatnya. Karena itu al-umuru bimaqasidiha, segala urusan tergantung dengan apa tujuannya. Innamal a'malu binniyat. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kemudahan segala aktivitas apapun karena Allah, mencari ridha Allah, tujuannya semata-mata karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.